Assalamualaikum, salam inspirasi, orang tua hebat. Selamat datang di program Bina Keluarga Balita Holistik Integratif Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat. Saya Coach Hasbi, praktisi dan pelatih pengasuhan dari Yayasan Hasbi Smart Parenting, akan menjadi teman belajar ayah bunda selama program ini berlangsung. Program ini disiapkan sebagai wadah berkumpulnya para pendidik, orang tua hebat seperti Anda, dan di sini pula berkumpul para pemerhati tumbuh kembang anak dan mereka yang bersemangat untuk menyiapkan generasi masa depan yang bahagia dalam sebuah bahtera besar bernama rumah tangga. Karena itu, kami menyiapkan 13 materi yang dapat dijadikan pedoman dalam mendidik anak, terutama di usia dini. Ke-13 serial materi yang kami siapkan ini seperti sebuah anak tangga sekaligus peta yang mengantarkan ayah bunda dalam sebuah perjalanan yang bernama pengasuhan yang mudah dan sekaligus penuh keindahan sehingga terhindar dari masalah. Ingat, satu kesalahan kecil dalam pengasuhan di usia dini berpotensi menimbulkan persoalan besar di kemudian hari. Kali ini kita akan mengajak Anda semua untuk melihat kerangka besar sebuah pondasi yang menjadi dasar dalam pengasuhan, yaitu perencanaan hidup berkeluarga untuk masa depan anak penuh harapan. Ayah bunda hebat, sudahkah kita sebagai orang tua ataupun calon suami ataupun calon istri memahami tahapan dalam perencanaan hidup berkeluarga? Sudahkah kita menyadari peran dan fungsi keluarga? Sadarkah kita bahwa masa depan anak, baik kesehatan jiwa ataupun raganya, dipengaruhi oleh 1000 hari pertama kehidupan? Mari temukan jawaban dari sederet pertanyaan tadi dalam video ini. Baik, pertama kita akan berbicara tentang perencanaan hidup berkeluarga. Ada beberapa hal penting yang harus kita sadari, yang harus kita pahami, yang harus kita ketahui. Pertama, bahwasanya dalam merencanakan usia pernikahan, di usia berapa kita merencanakan pernikahan? Sudahkah kita merencanakannya? Buat teman-teman yang belum berkeluarga, maka siapkan dari sekarang, rencanakan di usia berapa. Yang disarankan adalah di antara usia 20 sampai 21 tahun. Yang kedua yang perlu direncanakan adalah ketika sudah selesai kita merencanakan pernikahan, rencanakan kelahiran anak pertama. Di usia berapa kita ingin mendapatkan anak pertama? Tentu dengan segala usaha, dengan segala persiapan-persiapannya. Dan tidak kalah pentingnya adalah menyiapkan diri kita, merencanakan diri kita untuk menjadi orang tua. Kita berencana menikah, kita berencana punya anak pertama, tentu kita juga merencanakan dan menyiapkan diri kita untuk menjadi orang tua. Lalu juga kita mempersiapkan diri, mempelajari tentang bagaimana di usia berapa sebaiknya kita melahirkan anak yang terakhir. Ya. Setidaknya batasnya adalah di usia 35 tahun, sebisa mungkin kita selepas itu tidak melahirkan lagi. Sehingga kemudian kita bisa secara optimal merawat, mengasuh dan mendidik anak kita. Yang penting juga direncanakan adalah bagaimana kita merencanakan membina hubungan antar pasangan, memahami pasangan kita, mempelajari perkembangan emosi pasangan kita. Bagaimana kita membina hubungan antar pasangan dan kemudian membentuk keluarga yang harmonis, memahami peran kita di tengah-tengah sosial kemasyarakatan. Hal penting lainnya juga dalam perencanaan hidup ini adalah mengatur jarak kelahiran dan kemudian mengatur bagaimana merawat dan mengasuh anak di usia balita. Dan tentunya kita perlu juga memahami kebutuhan-kebutuhan dasar, dan ini masuk list dalam perencanaan kita. Kebutuhan fisik, kebutuhan kasih sayang, dan kebutuhan stimulasi tumbuh kembang anak-anak kita. Ayah bunda hebat, itulah perencanaan yang harus kita perhatikan. Sekarang kita akan melihat 8 fungsi keluarga yang mungkin diantara kita tidak menyadari ada fungsi-fungsi penting yang harus kita jalankan. Yang pertama, fungsi keagamaan. Bagaimana keluarga, rumah tangga mempelajari, mempraktekkan, dan mengajarkan agama atau keyakinan yang mereka anut. Ini penting karena agama menjadi penuntun, agama menjadi sesuatu yang memenuhi ruang-ruang yang tidak bisa dipenuhi oleh hal-hal yang bersifat fisik. Yang kedua, fungsi keluarga yang kedua yaitu fungsi cinta kasih.
bagaimana keluarga atau rumah tangga menguatkan dan membentuk suasana nyaman di tengah-tengah anggota keluarga. Fungsi ketiga yaitu fungsi reproduksi, bagaimana meneruskan keturunan, melanjutkan cita-cita dan idealisme. Dan di antara kita menjadikan keturunan sebagai buah tanda kasih kehidupan berumah tangga. Yang keempat, yang tidak kalah pentingnya adalah fungsi ekonomi. Bagaimana keluarga, rumah tangga membangun kesejahteraan untuk meningkatkan daya saing bangsa di tengah persaingan, di tengah kompetisi global yang semakin sengit. Yang kelima, fungsi sosialisasi dan pendidikan. Bagaimana keluarga mengajak setiap anggota keluarganya bersosialisasi dengan masyarakat sekitar untuk membentuk sebuah komunitas yang harmonis dan sadar akan pentingnya pendidikan. Fungsi keenam yaitu fungsi perlindungan, sebagai benteng tempat merasa aman, terjaga, terlindungi, dan mendapatkan kehangatan kasih sayang. Sesuatu yang kemudian membuat kita anak terutama tidak hanya sehat secara fisik, tapi juga sehat secara mental. Karena keamanan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan. Fungsi berikutnya adalah fungsi sosial budaya. Terciptanya karsa di tengah masyarakat, karya-karya besar di tengah masyarakat bermula dari keluarga. Dan keluarga bertanggung jawab untuk menjalankan fungsi sosial budaya ini. Dan fungsi terakhir dan tidak kalah penting adalah fungsi lingkungan, di mana keluarga membangun kepedulian kepada lingkungan yang asri, lingkungan yang resik, lingkungan yang tertata rapi, terbebas dari polusi dan kerusakan yang tidak kita ingini. Ayo Bunda Hebat, untuk menjalankan 8 fungsi keluarga tersebut, anak adalah bagian penting yang tidak terpisahkan. Setiap keluarga perlu menyiapkan generasi yang sehat secara lahir dan batin, dan semua itu bermula dari 1000 hari pertama kehidupan atau yang dikenal juga dengan 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 HPK adalah masa di mana anak masih berada dalam kandungan hingga seorang anak berusia 2 tahun. Periode ini, masa 1000 HPK ini dikenal juga dengan periode emas, karena di masa inilah terjadi pertumbuhan otak yang maksimal, dan itu kemudian menentukan seperti apa masa depan seorang anak. Di masa ini kita harus memperhatikan asupan gizi, dan kita sebagai orang tua bertanggung jawab untuk memastikan bahwasanya anak kita mendapatkannya secara maksimal. Karena kemudian ketika kita tidak memberikan asupan gizi yang baik, anak mengalami kekurangan gizi, akan terjadi sesuatu yang tidak kita bisa perbaiki lagi, ataupun kalau kita bisa perbaiki, itu akan membutuhkan waktu dan energi yang luar biasa. Karena itu, perhatikan 1000 HPK, perhatikan ibu saat di masa kehamilan, ketika anak baru lahir, sampai kemudian anak berusia 2 tahun. Hai Bunda Hebat, demikianlah tayangan pertama kita di program Bina Keluarga Balita ini. Materi pertama kita tentang merencanakan kehidupan berkeluarga untuk masa depan hebat. Untuk Anda yang memiliki pertanyaan atau tanggapan atas tayangan video ini, silakan tulis di kolom komentar, dan buat Anda yang ingin berkonsultasi langsung bisa datang ke Rumah Keluargaku. Rumah Keluargaku ini adalah inisiatif dari Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Barat yang berada di Siteba. Di Rumah Keluargaku adalah tempat pelaksanaan kegiatan pembangunan keluarga, kependudukan, keluarga berencana, dengan program-program konseling pranikah, bina keluarga balita, bina keluarga remaja, bina keluarga lansia, dan ada usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera, serta peningkatan keterampilan keluarga. Dan tidak kalah pentingnya di sini juga ada bagaimana membangun remaja yang mampu menjadi pribadi yang baik dan berperan maksimal di tengah masyarakat. Dan kita juga di Rumah Keluargaku bermitra dengan tenaga ahli dari kampus-kampus yang ada di Sumatera Barat. Ayah Bunda Hebat, anak-anak bagaikan kertas putih, kitalah ayah dan bundanya lah yang terutama mewarnai mereka. Apakah warnanya hitam, putih, merah, apapun warnanya. Sehingga kita kadang mendengar, melihat, dan bahkan merasakan sendiri, menyaksikan sendiri bagaimana mereka berkata-kata, bagaimana mereka berekspresi, dan bagaimana mereka melakukan sesuatu dengan gaya yang sungguh mirip dengan ayah dan ibunya.
Untuk dapat memberi warna yang baik, maka orang tua perlu memiliki konsep diri yang baik. Ikuti tayangan video selanjutnya, kita akan membahas tentang konsep diri positif dalam mengasuh. Salam inspirasi.